itu sebagai orang tua harus kompak. Kita punya satu tujuan, mendidik, mengantarkan anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh, kan itu harus kompak. Kalau kita nggak kompak, ya umpama kita yang satu waktunya sholat, satu bangunin, yang satunya biarin aja sih, biarin. Dan memang kompak itu adalah salah satu karakter, ya, karakter yang harus dipunyai oleh orang iman. Seorang mukmin itu harus punya kompak. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, sholat 5 waktu nih mas, sholat 5 waktu itu ajaran atau tuntunan bahwa orang itu harus kompak, kompak, takbirnya kompak, barisnya lurus, kapan harus sujud kompak, ya, itu harus kompak. Cerminan, sholat itu cerminan bahwa orang iman itu harus punya karakter kompak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang jadi masalah. Orang itu berbeda latar belakang, berbeda pokoknya obsesi atau tujuannya kan macam-macam. Bagaimana menyatukan supaya bisa kompak ini? Contoh gampangnya sekarang. Kalau kita lagi bangun masjid, sana senangnya dicat aja warna kuning, yang satu cat aja warna biru, yang satu bagusan merah, beda-beda aja kan. Bagaimana mengompakkan macam-macam ide? Sama seperti sholat tadi itu, sholat harus ada yang di depan, harus ada pemimpin. Itulah supaya kompak. Ketika sudah bermusyawarah, memimpin dengan anggota yang dipimpin itu rakyat istilahnya, memutuskan satu perkara, maka semua harus kompak melaksanakan perkara itu. Dalam rumah tangga juga begitu. Ya, pasti ide istri dengan suami kadang-kadang nggak sama. Bermusyawarah, tarik ulur, ketemu satu diputuskan oleh kepala rumah tangga. Jangan dipelesetkan, iya suami itu kepala, istri lehernya, katanya. Jangan gitu. Dia harus kompak, ya. Kompak. Ketika sudah diputuskan, kita mau mengerjakan itu, maka semua kompak. Seperti sholat tadi itu. Ketika imamnya sudah takbir, semua ikut takbir. Imamnya sujud, semua ikut sujud. Maka dalam syariat Islam itu, ketika kita musafiran saja tiga orang musafir itu kan hanya menentukan hal-hal yang tidak terlalu prinsip, kapan istirahat, kapan makan, mau lewat mana, itu paling gitu musafir. Itu dikatakan harus ada imamnya. Kenapa? Supaya kompak. Gitu. Karena keinginannya beda tiga itu. Supaya kompak ada pemimpin. Nah, kalau bicara masalah kekompakan itu, contoh yang paling seru, paling dasar itu peristiwa perang Khandaq. Ketika ada kabar seluruh pasukan yang ada di Arab kafir non muslim itu mau menyerang Madinah, pasukannya 12.000 dengan persenjataan lengkap. Sementara orang iman di Madinah saat itu hanya 3.000, itu sudah perempuannya, anak-anak kecil, orang-orang tua cuma 3.000. Itu, oke? Bisa dipahami sayangku? Iya. Berarti kalau ada yang nggak kompak bisa dikira-kira dia munafik begitu ya? Ya, tidak iman. Dosa sangat besar itu termasuk tidak mentaati pimpinan. Orang yang tidak mentaati pimpinan itu rubu ajrihi. Bukan rubu aja, seluruh pahalanya hari itu habis, susah. Jadi kalau orang memelihara anjing atau seperempat pahalanya hilang. Anjing yang tidak ada faedah manfaatnya dalam satu hari itu seperempat pahalanya hilang. Tapi ketika orang mengerjakan ini seperempat hilang. Tapi ketika dia tidak taat pada pemimpin, habis sehari itu pahala. Karena itu akan merusak kekompakan. Nabi mengumpulkan musyawarah. Generasi tua atau yang muda, yang muda mengusulkan. Yang tua, sepanjang sejarah Madinah itu diserang musuh sekuat apapun, kita tunggu dari dalam kota nggak akan pernah kalah. Sebetulnya yang muda ini malu dong kita jadi kandang, pengen ngadung di luar. Terus ada Salman,
Al-Farisi yang usul gali parit. Kalau kita di negara kita di Persia sana, kalau perang seperti ini nih modelnya, lawannya terlalu kuat, kita gali parit, blokade supaya mereka nggak bisa menyerang kita. Bisa masuk ya. Akhirnya diputuskan oleh Nabi sebagai pemimpin pada saat itu, oke, kita gali parit. Jadi kalau dalam surat Al-Furqan yang dijelaskan, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhabu hatta yastaqim. Maka kompak ketika amrin jami' sudah diputuskan, disepakati gali parit, semua ikut gali parit. Mau pergi buang air kecil, buang air harus izin dulu. Izin Nabi mau buang air. Kompak. Sampai Nabi juga ikut menggali. Semua lapar semua. Sholat asar, belum sholat asar, semua belum sholat asar, diburu waktu. Kompak. Nah, itu contoh. Itulah karakter yang harus dimiliki, kompak. Kuncinya apa? Mengikuti atau taat kepada pemimpin. Itu pasti taat. Ya, pasti akan kompak. Ketika semua orang mentaati pemimpin, pasti akan kompak. Tapi yang membuat tidak kompak itu ketika tidak mentaati pimpinan.